Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, pakaian, jubah, dan perhiasan penghuni surga. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian adalah salah satu simbol keindahan, kekayaan, kerapian, kelembutan, dan rasa. Oleh karena itu, manusia sangat menjaga dan memperhatikan pakaiannya. Mereka juga memperhatikan semua jenis pakaian dan yang mereka kenakan lainnya. Terlebih lagi para wanita, perhatian mereka melebihi kaum laki-laki, bahkan sangat lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji hamba-hambanya yang beriman dari golongan laki-laki dengan larangan memakai pakaian dari sutera dan emas, tetapi dibolehkan bagi perempuan. Melarang memakai bejana dari emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Semua itu untuk diberikan kepada mereka di akhirat dan melimpahkan dengan kenikmatan yang agung karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang pakaian, jubah, dan perhiasan penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Surah Al-Kahfi ayat 30-31. Di dalam firman-Nya, di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, yaitu di dalam surga mereka dihiasi dengan gelang emas. Para mufassir berkata, tidak seorang pun dari penghuni surga kecuali di tangannya ada 3 gelang. Gelang emas, gelang perak, dan gelang mutiara. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari perak, dan dia juga berfirman, dan mutiara serta pakaian mereka di surga dari sutera. Serta di dalam hadis disebutkan, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'. Kesempurnaan perhiasan orang mukmin tergantung pada kesempurnaan wudhunya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya ialah air wudhu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, yaitu mereka berjalan dengan pakaian panjangnya dengan warna-warni sutera serta kelembutannya, baik yang tipis maupun yang tebal. At-Tabari berkata, makna ayat tersebut bahwa mereka memakai pakaian dari emas dan memakai pakaian dari sutera tipis, yaitu sutera yang paling tipis dan sutera yang paling tebal sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 53. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, artinya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Surah Al-Hajj ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, artinya, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Surah Fatir ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, artinya, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutera. Surah Al-Insan ayat 11 sampai 12. Seluruh ayat tersebut menceritakan tentang pakaian, jubah, dan perhiasan penghuni surga. Sutera yang tipis dan yang tebal, mutiara, emas dan perak di surga, dan semua yang disebutkan tidak dapat tertandingi dengan yang ada di dunia, serta tidak ada kesamaan kecuali namanya saja. Emas misalnya, di dunia emas mempunyai kadar, semakin tinggi kadarnya, semakin murni dan mahal harganya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah merupakan jenis paling murni dan dengan bentuk yang tidak bisa diilustrasikan oleh akal dan pikiran, serta seluruh barang tambang lainnya. Dalam sebuah hadis yang mulia disebutkan bahwa Al-Barra bin Azib berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong kain sutera. Lalu para sahabat saling berbisik-bisik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian merasa takjub dengannya? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih baik darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amr bin Sa'ad bin Mu'ad meriwayatkan bahwa Atari bin Hajib menghadiahkan baju dari sutera yang dipakai oleh kaisar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang mengerumuninya, mereka memegangnya dengan takjub seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah ini diturunkan kepadamu dari langit? Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih baik dari ini. Wahai anak kecil, bawalah ini ke Abu Jaham dan bawakan kepada kami kain ambajaniyah miliknya. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Saudara-saudariku yang mulia, begitu indahnya kenikmatan surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah dan di jalan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.